Saat ini Desa Timbul Seloko desa yang sangat-sangat mengkhawatirkan dan desa yang sangat-sangat kritis setelah adanya abrasi dan air pasang yang setiap hari masuk ke area jalan masyarakat atau ke pemukiman warga. Di sini mayoritas pemukiman itu pada tenggelam. Rumah pun dimasukin air, lantai-lantainya sekarang pada rumah banyak yang di panggung. Sekolahan seperti itu tenggelam. Nanti kalau waktu sekolah dia itu menumpang rumahnya warga yang tidak tenggelam. Akhirnya Timbul Joko juga seperti ini timbul tenggelam. Ini Timbul Seloko terdiri dari 4 dukuh. Timbul Seloko, Bogorame, Karangeneng, sama Wonorejo. Di sini termasuk Timbul Seloko daerah yang subur makmur. Sampai 1999 sudah ada tanda-tanda untuk penurunan tanah Timbul Seloko. Terus parah mulai abrasi masuk ke Timbul Seloko sekitar tahun 2010. Ini yang lebih parah lagi termasuk dukuh Timbul Seloko yang sekarang setiap hari warganya nggak ada yang lihat tanah. Dulu warga sekitar tahun 90-an nggak ada yang mau nanam mangrove. Jadi mangrove itu ditanam setelah ada APO. Dengan adanya APO mungkin bisa untuk menanggulangi abrasi-abrasi di Timbul Seloko. Dan mangrove-nya nanti untuk pelindung alami warga Timbul Seloko. Sampai dengan tahun 2012 itu sekitar hampir 1 kilometer garis pantai yang ada di Demak mengalami abrasi. Oleh karena itu langkah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga dalam hal ini pemerintah menggandeng akademisi untuk melakukan upaya-upaya rehabilitasi. Salah satunya adalah dengan menggunakan bangunan pantai atau coastal protection yang digabungkan dengan rehabilitasi mangrove. Untuk itu kita tidak bisa melakukan upaya penanaman secara langsung. Oleh karena itu upaya rehabilitasi yang dilakukan adalah dengan mempersiapkan alat pemecah ombak yang ada di sini sepanjang kurang lebih sekitar hampir 200 meter. Tujuan daripada pembangunan APO ini adalah pertama untuk menahan gelombang. Yang kedua, bahwa APO ini kita harapkan setelah nanti sekian waktu akan muncul sedimen. Sedimen itu ada dua, berasal dari laut dan juga sedimen berasal dari muara sungai. Kalau sedimen berasal dari laut, nanti sedimen itu akan mengendap di depan yang disebut dengan groin. Ini yang kita lihat di sini adalah green belt, kemudian dikombinasikan dengan groin, maka sedimen akan terbentuk di depannya. Sedangkan yang terjadi di Demak itu karena jenis sedimen adalah clay atau dominansi lempung ya, lempung itu, maka sedimen akan terendapkan di belakang APO ini. Sehingga pada saat sedimen mulai terendapkan, maka lama-kelamaan akan menimbulkan penumpukan sedimen atau disebut dengan sedimentasi. Setelah muncul sedimentasi yang ada di belakangnya, maka baru bisa kita lakukan rehabilitasi dengan menanam mangrove yang seperti kita lihat di belakang ini. Ini adalah salah satu perpaduan teknologi antara hard structure dan juga soft structure. Soft structure-nya adalah kearifan masyarakat, termasuk juga dengan menanam mangrove di belakang APO. Oleh karena itu, salah satu tujuannya ini adalah untuk meredam gelombang. Jadi kalau kita lihat, kita saksikan bersama, tanpa adanya intervensi kita membuat coastal protection, maka gelombang akan terus-menerus mendesak atau istilahnya dalam terus-menerus menerjang mangrove. Kemudian mangrove-nya akan hilang, akan berdampak terhadap kerusakan wilayah pesisir dan juga pemukiman yang ada di belakang APO itu. Untuk membangun APO, yang perlu kita perhatikan adalah historis data dari garis pantai awal. Jadi ketika kita mengetahui di mana garis pantai awal itu adalah merupakan titik kita di mana membangun APO, kita upayakan seperti itu. Karena apa?
Tujuan daripada pembangunan APO salah satunya adalah untuk mengembalikan fungsi dari garis pantai atau mengembalikan fungsi dari pantai itu sendiri. Untuk struktur dari APO itu ada dua struktur penting. Yang pertama adalah bangunan utamanya, itu biasa kita sebut dengan green belt. Kenapa disebut dengan green belt? Sebenarnya ini fungsinya seperti sabuk. Ini adalah susunan dengan bis beton. Kebetulan di sini kedalaman pada saat kita melakukan konstruksi awal itu adalah kedalaman sekitar 1 sampai 1,5 meter. Berarti kita membutuhkan sekitar 3 tumpukan bis beton, yang di bawah adalah 3. Kemudian yang di atasnya ini adalah 2, kemudian yang di atas paling atas adalah 1. Ini adalah struktur bangunan utama daripada APO itu sendiri. Pertama, di dasar sendiri kita berikan matras. Matras ini terbuat dari, kalau di Jawa disebut dengan sesek atau bambu yang dianyam, kemudian ditempatkan di dasar. Kenapa itu penting? Karena untuk menjaga stabilitas daripada bis beton yang ditaruh di atasnya. Kemudian setelah itu baru kita tanamkan bis beton pada posisi yang setelah matras atau setelah dari sesek atau gedek, kemudian disusun di atasnya. Kebetulan kedalaman hanya sekitar 1 sampai 1,5 meter, maka kita berikan 3 lapis bis beton yang ada di belakang, di bawah sendiri. Setelah lapis pertama, baru kemudian kita hubungkan dengan lapis kedua. Di antara lapis pertama dengan lapis kedua kita berikan lembaran atau ikatan lagi. Antara satu bis beton yang dasar dengan bis beton yang tengah dengan yang di atas itu diikat dengan struktur yang mudah diperoleh oleh masyarakat, yaitu bambu. Jadi bambu ditancapkan dari atas sampai di kedalaman sekitar 3 meter. Kebetulan bambu di Jawa atau di sekitar Demak itu mempunyai panjang atau mempunyai tinggi sekitar 4 meter, sehingga satu bambu itu bisa mengikat antara bis beton atas dengan bis beton paling bawah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengikat bahwa antara bis beton atas dengan bis beton bawah saling terikat. Kemudian yang kedua, struktur ini juga diperkuat oleh batu sebenarnya. Kalau ada batu, kebetulan di Demak itu mendapatkan batu cukup mudah juga, maka di dalam bis beton itu diisi dengan batu. Jika tidak ada, maka teknologi yang bisa digunakan oleh masyarakat adalah dengan menggunakan karung pasir. Jadi pasir dimasukkan ke dalam karung, kemudian diikat, baru dimasukkan ke dalam sela-sela bis beton yang ada. Karena kalau kita hanya memberikan pasir saja dengan adanya gelombang, dengan adanya arus yang ada, maka pasir itu akan hilang, terkikis sendirinya. Kemudian di lapisan antara lapisan bawah dengan lapisan atas kita ikat lagi, semacam bed lagi. Kemudian yang paling atas baru kita susun seperti ini. Kemudian yang struktur kedua adalah groin. Groin itu adalah bangunan yang digunakan untuk merangkap sedimen yang ada di depannya. Kalau contoh yang ada di lain tempat, misalkan Semarang, jenis sedimennya adalah dominasi oleh pasir, maka pasir itu akan berada di depan groin, atau fungsi dari groin ini adalah merangkap pasir. Sedangkan kalau di sini, kebetulan di sini adalah sedimen dominasi oleh clay atau lempung atau lumpur, maka fungsi groin ini adalah satu untuk menahan gelombang primer. Jadi gelombang pertama ditahan oleh groin. Baru gelombang kedua setelah groin ini tenggelam, kan ini groin ini hanya dipasang di kedalaman sekitar 21, artinya 1 meter di bawah bangunan utama. Sehingga fungsi dari gelombang yang nanti akan menerjang di bangunan utama itu sudah direduksi dulu oleh groin yang ada di depannya. Sehingga ini akan menambah umur daripada bangunan utama yang ada di APO ini. Ketika kita mendesain, jarak antar groin itu sangat ditentukan oleh dari ketinggian gelombang dan juga range dari pasang surut. Kebetulan di sini setelah kita hitung jarak antar groin yang utama yang optimal itu kurang dari 50 meter. Panjang dari groin itu sangat bervariasi. Kalau kita menentukan panjang dari groin itu sangat tergantung dari biasanya dari persamaan difraksi gelombang, karena difraksi gelombang itu pasti akan menyebabkan arah pergerakan gelombang membelok. Sehingga belokan dari ujung bangunan yang terkena gelombang itu tentunya akan sedikit mempengaruhi daripada gelombang yang akan menuju ke bangunan utama. Sehingga kita hitung tingginya itu akan bisa mereduksi gelombang primer
sehingga gelombang primer itu setidaknya akan terreduksi terlebih dahulu sebelum mengenai bangunan utamanya. Kita menggunakan teknologi kearifan lokal. Partisipasi masyarakat bisa kita gunakan waktu itu karena masyarakat mempunyai satu pandangan juga bahwa ketika kita melakukan pembangunan seperti ini, hal yang terpenting adalah pertama, tentu kita akan kesulitan jika harus mendatangkan alat berat. Teknologi yang digunakan adalah kita menggunakan perahu untuk mengangkut setiap bis beton. Bis beton itu dibuat sendiri oleh masyarakat, kemudian akan diangkut ke lokasi ini menggunakan rakit. Jadi material yang sudah dibuat, kemudian diangkut ke laut, pada saat pasang, diambil, ditarik dengan menggunakan raket, kemudian ditempatkan dulu, kemudian pada saat surut, itu bisa ditempatkan dulu di depannya. Kemudian masyarakat akan memasang satu persatu ini tergantung. Pada saat surut, dia akan menempatkan yang bawah dulu. Jadi bawah dulu itu ditempatkan pada saat surut. Setelah pada saat surut, ditempatkan, ini selesai. Jadi pada saat pasang, masyarakat akan menempatkan lagi di yang posisi di atasnya lagi, supaya tidak terlalu berat. Gitu ya. Posisi yang bis beton di atas ini, itu masyarakat menggunakan teknologi seperti pengungkit atau kerekan, kemudian pakai bambu dikerek naik ke atas, baru ditempatkan. Dan ini juga harus hati-hati, pengukuran dimensi dari bis beton ini pertama jangan sampai terlalu berat, kedua jangan sampai terlalu ringan. Dua syarat ini harus terpenuhi. Kalau terlalu berat tentunya akan sangat sulit untuk menempatkan persatuan bis beton ini secara manual. Kalau terlalu ringan, ini juga akan sulit ketika dia harus menahan gelombang cukup besar. Teknologi ini juga sudah bisa diterapkan di beberapa lokasi. Syaratnya cuma satu, bahwa data harus betul. Jadi kita harus mempunyai data yang cukup. Artinya apa? Kita harus tahu bagaimana kondisi karakteristik dari hidroksenografi, termasuk gelombang. Kemudian di situ ada arus. Kemudian ada pasang surut, kemudian struktur daripada penyusun sedimen itu sendiri. Kemudian dari sifat-sifat fisik tersebut akan kita olah, kemudian kita akan sesuaikan dengan kondisi karakteristik. Terkait dengan kekuatan, saat itu mendesain bahwa untuk jenis bis beton ini adalah jenis yang bahannya murah, bisa diperoleh di toko ya. Maka waktu itu kita hitung dengan kekuatan struktur hanya menggunakan pengikat bambu dan hanya menggunakan pengisian dengan batu maupun pasir, maka umur maksimumnya itu adalah 10 tahun. Bisa nggak umur bangunan ini kita desain 20 tahun? Bisa. Bisa nggak umur bangunan ini kita desain 30 tahun? Bisa. Semakin umur bangunan ini kita desain semakin lama, maka kekuatan struktur bangunan ini juga semakin berat. Perlu diingat bahwa ketika 10 tahun, bangunan ini tidak akan hilang. Tapi bangunan ini tetap ada di sini. Meskipun dia ambruk, dia roboh, tapi setidaknya gelombang primer yang akan menghantam itu tidak menghantam mangrove terlebih dahulu, tapi akan menghantam sisa-sisa bangunan yang masih tersisa di depannya. Seperti contoh yang groin yang di depannya meskipun hilang, tapi posisinya masih tegak berdiri, dan ini akan membantu mereduksi gelombang-gelombang primer. Ini sudah 11 tahun. Ada beberapa kerusakan, itu sudah wajar. Dan mungkin juga suatu saat ada juga yang mungkin harus roboh dan ambruk gitu ya. Itu juga merupakan suatu yang sudah alami ya, karena memang umur ini didesain untuk umur bangunan yang 10 tahun. Ini adalah salah satu upaya yang terintegrasi. Jadi pembangunan APO dengan rehabilitasi itu tidak bisa terpisah. Jadi ketika kita mempunyai suatu permasalahan atau problem yang ada di lapangan, bahwa kita harus merehabilitasi atau mengembalikan garis pantai yang berhadapan langsung dengan laut, kita tidak bisa melakukan upaya rehabilitasi itu dengan langsung menanam. Jadi upaya pembangunan coastal protection dengan upaya rehabilitasi dengan menanam mangrove itu adalah upaya yang dilakukan bersama. Jadi itu terintegrasi, tidak bisa kita langsung nanam mangrove pasti hilang karena gelombangnya tinggi. Harapannya ke depan bahwa pembangunan APO merupakan satu bagian utuh dengan upaya-upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga tidak ada lagi kegagalan-kegagalan yang terjadi hari ini nanam bulan depan hilang karena sudah disapu oleh gelombang.